Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, para bunda semuanya di hari ini ya, bagaimana kabarnya, Bun? Semoga para bunda di sana juga dalam kondisi sehat ya, bahagia lahir dan batin, dan semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pasti Bunda bertanya-tanya ya, kali ini Mbak Novi pengen bahas dan sharing ilmu soal apa nih, gitu ya. Ya, kali ini saya pengen bahas soal tips kembali harmonis setelah diselingkuhi suami dalam Islam, Bon. Ya, nah sebelum saya bahas lebih lanjut, silahkan Bunda bisa save dulu nomor konsultasi saya yang ada di atas ini. Apabila suatu hari nanti atau mungkin besok atau kapan ya, Bunda dalam kondisi yang kepepet, terpojok, nggak tahu harus gimana, nah Bunda bisa menghubungi saya dengan cara menghubungi aja nomor di atas ini ya, isi registrasi untuk mengikuti bimbingan dengan saya, dan kemudian Bunda bisa bimbingan intens private dengan saya. Membahas soal harmonis ya Bun ya, ini jabaran harmonis setiap orang itu berbeda-beda. Jabaran harmonis, ada yang harmonis itu ketika suami anteng di rumah, suami adem ayem, nggak pernah marahin istri, atau mungkin suami ngikutin semua keinginan istri, ada. Harmonis, ada juga klien saya yang bilang harmonis itu seperti apa sih, Bun? Harmonis itu ketika suami tuh meluk saya setiap hari, Mbak, dia selalu ada buat aku dan anak-anak tanpa aku suruh. Ya, jadi sebelum kita bahas soal tips, saya kasih PR dulu sama Bunda. Jabarin dulu harmonis menurut Bunda dalam rumah tangga itu yang bagaimana, supaya target Bunda tepat sasaran ya, kita fokus pada target tersebut biar pikiran kita nggak kemana-mana ya. Kadang-kadang kita udah harmonis nih tapi kita merasa kurang atau merasa kita dihasut sama bisikan-bisikan setan sehingga kita merasa nggak harmonis, padahal kalau kita udah breakdown keinginan kita harmonis itu seperti apa, oh ternyata keluarga gue udah harmonis ya. Nah seperti itu ya Bun ya, biasanya saya mengarahkan klien-klien saya seperti itu. Nah setelah diselingkuhi suami itu memang rasanya sakit banget Bun, bukan cuma batin ya, fisik pun juga merasakan sakit. Ada yang sampai vertigo, lambung kambuh, atau mungkin dia depresi atau bahkan sampai bunuh diri, ada. Pasti berat sekali, saya paham perasaan itu. Tapi di sini kita bahas bagaimana sih cara kita untuk bangkit. Saya harus melakukan apa? Nah, ini yang kita akan bahas. Ya, kita langsung saja ya Bun ya. Ya, di sini sudah tertera suami yang pernah selingkuh meskipun sudah minta maaf dan janji nggak ngulangi lagi, tetap saja luka itu membekas. Ya, nggak bisa langsung seketika bisa sembuh. Kata-kata maaf saja dari suami saya rasa kurang untuk membayar luka batin yang istri alami. Apalagi di sini kalau selingkuhnya, pengkhianatannya itu sampai menyakitkan hati Bunda. Contoh saja nikah siri lah, ya, itu sudah bikin seorang istri ini trauma. Saya paham banget perasaan Bunda. Di sisi lain trauma, di sisi lain juga dia merasa nggak percaya diri, di sisi lain menyalahkan diri sendiri dan kehilangan kepercayaan sama pasangan, bahkan sama siapapun. Jadinya dia krisis kepercayaan, ya, bawaannya tuh nggak percaya sama orang. Bahkan ada juga klien saya yang juga mengalami seperti ini, sampai dia hanya bisa percaya ketika dia perlu ngobrol dengan saya dulu. Sampai begitu Pun. Jadi pelan-pelan saya giring untuk memberikan kepercayaan pada suami. Nah begitulah resikonya atau mungkin dampak sedalam itu yang dialami para istri yang mungkin diselingkuhin sama suami. Nah, bagaimana sih cara rumah tangga bisa kembali harmonis setelah diselingkuhi? Nah, di sini saya pengen ajarkan para bunda pendekatan spiritual Islam ya, dan disertai kita bisa ambil ibroh dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita perhatikan di slide pertama ya. Apa sih yang dilakukan Nabi Yusuf? Kita perlu ambil ibroh apa dari kisah Nabi Yusuf? Pertama Bun, di sini saya menyimpulkan bahwa yang pertama kita lakukan adalah kita perlu menerima dan berdamai dengan diri kita sendiri. Memaafkan itu sulit sekali, apalagi kita sebagai korban. Nggak apa-apa, bisa karena terbiasa. Pelan-pelan dulu, terima dulu. Ya saya masih sakit hati,
Saya sakit hati, saya nggak terima, saya benci ini dengan kelakuannya suami, bukan dirinya suami. Kalau untuk dirinya, lihat kebaikannya. Suami dulunya seperti apa? Oh ya, dia selalu ada buat aku, dia selalu nafkahin aku, dia selalu jaga aku dan anak-anak. Lihat kebaikannya, sehingga Bunda memaafkan suami karena dirinya, karena kebaikannya. Tapi Bunda tetap tidak mentoleransi kesalahannya. Ya, jadi tetapkan batasan di situ. Jadi hal yang pertama perlu Bunda lakukan adalah maafkan suami dulu, pelan-pelan. Apapun ya. Supaya apa? Supaya batin kita tenang. Karena ketika kita nggak tenang, Bon, kita sendiri yang rugi. Kita tantrum, kita pusing, kita nggak selera makan, kita ngajak ngobrol orang aja bawaannya emosi, diri kita yang rugi. Jadi pertama kali adalah maafkan suami untuk menyelamatkan diri Bunda sendiri. Tenangkan batin, dekatkan diri sama Allah, ya. Terus berzikir dengan zikir yang saya bekali, atau mungkin kalau Bunda belum jadi klien saya, zikir sebisanya atau zikir yang selama ini Bunda yakini dan selalu Bunda lakukan. Ya, dan kisah Nabi Yusuf itu gimana? Beliau, Bon, menurut saya sosok yang luar biasa bagi saya, berhati besar sekali. Beliau nggak ada rasa dendam dan benci sama ayah, bahkan sama saudara-saudaranya. Setelah dikhianati saudara-saudaranya, dijeblosin ke sumur, ya, secara masih hidup loh, Bon, bahkan difitnah oleh istri pejabat Mesir, beliau tetap bersabar dan memaafkan tanpa menyimpan dendam. Ya, Nabi Yusuf ya, kelapangan hatinya sangat besar. Bahkan untuk beliau mengingat ujian ini tuh terselip hikmah, terselip teguran dari Allah. Nah, itu yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Ya, ketika kita menanggapi ujian dan kita cari hikmah dan teguran apa sih yang Allah maksud pada kita, insya Allah Allah langsung berikan bonus atau berikan kasih sayangnya pada Bunda. Ya, seperti halnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga begitu, berkat ikhtiar, gigih, selalu mendekat dan selalu menyimpulkan hal baik dan memaafkan tanpa adanya rasa dendam. Di sini justru Allah kasih, ya, Nabi Yusuf diangkat menjadi orang terhormat, ya, derajatnya di kalangan negara Mesir. Itu sebuah luar biasa menurut saya, ya Bunda. Nah, artinya apa? Saat Bunda bisa berdamai dengan luka, menerima dan mengakui dulu, saya makhluk biasa, saya manusia biasa, saya juga pasti berbuat kesalahan. Bahkan ketika saya berbuat salah pun Allah juga tidak langsung menghakimi saya. Allah terus menyayangi saya. Begitupun juga kelakuan suami. Nggak apa-apa, kita lihat sisi baiknya. Memang itu susah, itu sulit. Tapi ketika kita melatih diri kita untuk terus berasah seperti itu, insya Allah pelan-pelan kita sendiri akan selamat. Kita akan bisa menuntun diri kita menjadi lebih baik dan nggak mudah terpengaruh dengan apapun. Ya, bahkan Allah juga akan memberikan Bunda kedudukan dan derajat yang justru lebih mulia, setidaknya dalam pandangan suami. Pasti Bunda akan menerima buah dari ikhtiar Bunda. Tangisan Bunda juga pasti akan Allah hitung, ya, akan Allah hisap. Untuk apa? Untuk digantikan, untuk membalaskan apa yang seharusnya Bunda mendapatkan keadilan. Dan kedua, nah, di sini Bu, jangan hanya menggantungkan kebahagiaan pada suami. Ketika kita berharap kebahagiaan dari manusia, itu justru kita akan diuji dengannya, ya. Ketika kita tahu, ya, kita diuji dengan hal kecintaan kita pada pasangan, ya, langsung kita alihkan pikiran kita dekatkan dan alihkan hati dan pikiran kita untuk kembali mencintai Allah dan mengingat Allah dengan cara perbanyak berzikir, perbanyak ibadah. Akui dulu. Dan setelah diselingkuhi ini, biasanya istri makin overthinking, ya Bun, ya, makin bucin, makin ngejar-ngejar cinta suami. Bahkan ada juga klien saya yang sampai ngemis-ngemis gak mau pisah dari suami. Nah, kalau seperti ini tuh bukannya suami iba, ya Bun, ya, justru suami makin menjauh dari Bunda. Jadi menurut saya di sini Bunda selamatkan diri Bunda dulu, ya, hargai diri Bunda dulu. Iya, betul. Di sini ya harus bangkit, bikin diri Bunda bahagia dengan cara Bunda sendiri.
Contoh juga Nabi Yusuf ya, setelah dizalimi dan dikurung di penjara bertahun-tahun, beliau tetap menjaga harga dirinya, tetap fokus memperbaiki diri dan tetap menguatkan hubungan dengan Allah. Ya, karena beliau percaya yang mampu menolongnya, yang mampu mencintai dan menyayangi beliau dengan tulus hanya Allah. Gantungkan semuanya pada Allah. Ya pun ya. Nah, pelajaran apa Mbak yang paling kena nih buat kita para istri yang disakiti? Pelajarannya, suami boleh nyakitin, tapi jangan sampai itu jadi alasan Bunda berhenti menghargai diri sendiri dan balas dendam dengan suami. Kalau kita balas dendam, kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, artinya kita nggak ada jauh bedanya dari suami. Kalau suami dosa, otomatis kita juga hampir seperti itu. Jadi makanya kalau kita nggak mau disamakan dengan suami, kita harus rubah diri kita. Kita harus lebih baik, kita harus percaya diri dan lebih menghargai diri kita sendiri. Ya. Dan ketiga, bangun ulang bonding dengan suami. Ya, Bunda, saat suami sudah menunjukkan tanda-tanda ingin memperbaiki diri, ya, perlahan belajar buka pintu komunikasi lagi dengan suami. Ya, slide selanjutnya, jangan bawa trauma ke dalam obrolan Bun, ya. Bahas yang ringan-ringan dulu. Ya, misalnya ada cemilan nih, Bunda suguhin cemilan ke suami. Tanya juga, ya, kamu lebih suka ini apa ini sih ya? Kamu lebih suka manis apa yang asin? Nah, langsung kasih pendapat Bunda yang ringan-ringan dulu aja, Bun. Oh, kalau Bunda sih biasanya suka yang manis sih ya. Tapi kalau ayah suka yang asin ya nggak apa-apa, besok Bunda beliin lagi. Iya, intinya di sini bahas dulu yang ringan-ringan dengan suami. Bangun obrolan yang lebih membangun, lebih positif ya, bercandanya lebih nyaman, samakan selera humor ya. Dan sesekali kalau mau tidur, lakukan deep talk sama suami. Dengan tujuan apa? Memperbaharui komitmen bersama. Biar satu visi, satu misi, satu tujuan. Ya Bun ya. Nah, Bunda bisa bilang, aku siap berjalan sama kamu. Tapi kita mulai dari jujur ya. Saling keterbukaan di situ. Bunda ungkapkan pelan-pelan unek-unek Bunda dan keinginan Bunda ke depannya bagaimana. Ya, bicara dengan hati yang jernih, bukan emosi yang meledak-ledak. Tenangkan diri. Sampaikan ngobrol dengan suami itu dari hati ke hati. Ya, ciri udah menggunakan perasaan ketika ngobrol adalah seakan-akan dada Bunda nih bergetar ketika ngomong dan intonasinya lebih pelan, bawaannya ngena banget ketika ngomong. Ya, Bunda bisa berlatih seperti itu. Kalau Bunda masih sulit mengontrol emosi, lebih baik Bunda menghindar dulu sampai Bunda merasa diri Bunda benar-benar stabil. Nggak perlu ngobrol banyak-banyak dulu. Ya, yang penting tetap jalin bonding sekalipun berdampingan, saling menyibukkan diri, tapi tetap diam. Ya Bun ya, biar apa energi baik dari diri Bunda ini terus mempengaruhi suami. Sesekali boleh tersenyum melihat suami, ya, atau mungkin sesekali boleh kalau dia nonton TV ya ikut aja di sampingnya Bun. Ya, nanti juga lama-lama juga akan terbiasa. Dan terakhir, dalam Islam, istri punya hak untuk mempertahankan rumah tangga. Kalau memang suami sudah benar-benar bertaubat. Nah, tapi bukan berarti Bunda harus menelan semua luka, pura-pura nggak sakit dan diam tanpa batas. Bunda tetap berhak menentukan batasan dan syarat supaya suami benar-benar berubah. Karena memaafkan itu nggak gratis, Bun. Bukan berarti membiarkan diri dimanfaatkan ya. Jadi di sini perlu adanya komitmen bersama seperti tadi yang saya bilang dan akui segala hal yang Bunda rasain. Kalau sekarang Bunda sesekali masih merasa sedih ya akui, oh ya saya sedang sedih. Kemudian cari tahu saya sedih itu ketika mengingat apa ya, cari tahu dulu. Kemudian ketika ada gambaran bukti transfer suami misalnya ya Bun ke selingkuhannya ya oh berarti saya sedih ketika mengingat hal itu. Kemudian katakan pada diri sendiri, oke, mulai dari sekarang saya nggak mau lagi mengingat hal itu. Saya tidak mengizinkan hal itu untuk mempengaruhi diri saya. Saya pengen bangkit, saya pengen bahagia, saya pengen fokus tenang dan bahagia dengan suami. Ya, supaya apa? Bunda bisa kontrol diri Bunda dan tidak mengizinkan energi negatif masuk dalam diri Bunda. Ya, Rasulullah pun mengajarkan umatnya untuk menjadi seorang yang pemaaf, tapi beliau juga tegas dalam menjaga kehormatan dan prinsip. Betul. Ya, jadi maaf itu bukan karena sikap dan tindakannya. Kasih maaf karena perilaku baiknya suami.
landasannya itu. Kalau untuk kesalahan suami, tetap kita tidak mentoleransi hal itu biar dia tidak mengulanginya lagi. Ya. Jadi sekarang Bunda juga punya hak untuk jaga diri ya Bun ya, karena diri Bunda juga amanah dari Allah yang harus dijaga, dirawat, dan dicintai dengan cara yang benar. Ya, kalau untuk hal ini Bunda bisa praktikkan sendiri secara di rumah ya. Tapi kalau mungkin Bunda mengalami kesulitan atau mungkin Mbak saya butuh tips selanjutnya nih dari Mbak Novi harus gimana lagi nih kayak gitu ya. Bunda boleh mengikuti bimbingan rumah tangga dengan saya seperti yang tadi saya bilang. Hubungi saja nomor yang ada di atas ini. Ya. Oke, begitu Bun ya beberapa tips tentang bagaimana cara membangun keharmonisan dalam rumah tangga ya setelah diselingkuhi berdasarkan ajaran Islam dan berdasarkan juga pengalaman saya dalam menangani para klien saya. Ya, tapi kuncinya di sini selain ikhtiar lahir, seimbangkan juga ikhtiar batin karena ikhtiar batin ini yang akan menjadi bekal ya untuk energi positif dan aura positif dalam diri Bunda supaya energi vibrasi yang Bunda hasilkan ini bisa menarik suami dan mempengaruhi suami untuk kuat taubatan nasuha. Nah, dalam hal ini seperti biasa, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh komen di bawah atau langsung aja DM saya atau hubungi nomor yang ada di atas ini. Oke, sekiranya begitu ya Bun ya, beberapa tips keharmonisan setelah diselingkuhi suami yang bisa Bunda praktikan. Semoga bermanfaat untuk para Bunda semuanya. Baik, saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.